Pengangkatan gereja. Bukti-bukti adanya pengangkatan di dalam Alkitab. Yang pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 1-3. Yang kedua, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. 1 Korintus 15 ayat 51-53. Yang ketiga, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yakni pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Masuk ke bab definisi pengangkatan. Diangkat dari suatu tempat ke tempat lain dalam Alkitab disebutkan, yang pertama kita akan diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yang kedua, membawa kamu ke tempatku. 1 Yohanes 14 ayat 3. Dan yang ketiga, naiklah kemari. Wahyu 4 ayat 1 dan 11 ayat 12. Siapakah yang akan diangkat? Yang pertama, jemaatnya, semua orang yang percaya sampai hari pengangkatan. Kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51. Yang kedua, tubuh orang Kristen yang sudah meninggal yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 53a. Dan yang ketiga, orang-orang Kristen yang masih hidup pada saat itu dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 53b. Masuk ke bab peristiwa pengangkatan, mengamankan jemaat Tuhan dari murka Allah. Yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan yang kedua, Roma 5 ayat 9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, Lukas 21 ayat 36b, berjagalah sambil berdoa, supaya kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Yang keempat, contoh dari kehidupan Nuh dan Lot. Yang kelima, kata jemaatnya, gereja, tidak pernah disebut dalam Wahyu 6 sampai Wahyu 19, yaitu pada masa kesusahan yang besar. Yang jelas, pengangkatan atau rapture akan terjadi paling sedikit sebelum murka Allah yang dicurahkan pada masa terakhir, yaitu kesusahan besar. 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 3 ayat 10. Masuk ke bab pengangkatan adalah lain dengan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya atau second coming. Pada pengangkatan kita bertemu Yesus di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sedangkan pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dia akan datang dengan jemaatnya dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Yudas 1 ayat 14-15, Wahyu 19 ayat 11-16, Zakaria 14 ayat 4 dan 8 ayat Zakaria 14 ayat 4, kemudian 8-9. Masuk ke bab master plan pengangkatan. Pernyataan Kristus atau statement dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Jaminan melalui iman kepada Allah dan kepada Kristusnya bahwa ada banyak tempat yang disediakan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Bukan suatu tempat untuk beristirahat,
tetapi suatu tempat untuk selalu bersama Kristus. Yohanes 14 ayat 3b. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3a. Dan apabila aku telah pergi, Yunani, subjunctif aorist pasif deponen, dipergikan, disuruh pergi ke situ dan telah menyediakan. Yunani, subjunctif aorist aktif deponen, tempat bagimu. Aku akan datang kembali menjemput. Yunani, indikatif present pasif deponen, didatangkan kembali untuk menjemput dan membawa serta kamu ke tempatku. Yunani, indikatif future middle deponent. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pernyataan Paulus dan Petrus dalam 2 Timotius 4 ayat 1 di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya, Yunani, dan demi kerajaannya. Masuk ke bab kronologinya untuk menentukan saat pengangkatan. Untuk menentukan saat pengangkatan. Pengangkatan itu didahului oleh kebangkitan tubuh rohani bagi mereka yang telah mati di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 16b. Kemudian disusul oleh perubahan tubuh jasmani menjadi tubuh rohani bagi mereka yang masih hidup dan memenuhi persyaratan ketika Tuhan datang untuk menjemput. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Lalu bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dengan tubuh yang diubah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Masuk ke bab tanda-tanda zaman yang mendahului. Matius 24 ayat 4 sampai 14. Memuncak dalam frekuensi dan pengaruhnya. Yang pertama, penyesat atau nabi palsu. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, bangsa melawan bangsa. Yang keempat, kelaparan. Kelima, gempa bumi. Yang keenam, penganiayaan. Yang ketujuh, kemurtatan. Dan yang kedelapan, kasih menjadi dingin. Di pihak lain, Injil kerajaan diberitakan di seluruh bumi. Masuk ke bab perayaan Sabat secara global harus digenapi dalam kerajaan 1000 tahun. Menurut Imamat 23 ayat 23 sampai 25 harus didahului oleh perayaan Rosh Hashanah atau Hari Raya Meniup Nafiri pada tanggal 1 bulan 7, dan menurut 1 Korintus 15 ayat 52 pengangkatan terjadi pada bunyi nafiri terakhir pada perayaan tersebut, bukan nafiri murka yang ditiup para malaikat dalam masa sengsara besar. Jadi, pengangkatan adalah penggenapan Hari Raya Nafiri yang mendahului Hari Raya Yom Kippur yang merupakan grafirat perdamaian antara Israel dengan Allah yang digenapi dalam masa 7 tahun. Keterangan tanggal 1/7 Hari Raya Nafiri ya. Tanggal 1 bulan 7 Hari Raya Nafiri atau pengangkatan. Yang kedua, tanggal 10 bulan 7 Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Grafirat atau Hari Perdamaian. 144.000 orang Israel dimeteraikan, tidak termasuk Dan. Dan yang ketiga, tanggal 15 bulan 7 perayaan Sabat secara global, mulainya kerajaan 1000 tahun damai. Bulan 7 Tishri menurut penanggalan Yahudi bulan September sampai Oktober menurut penanggalan internasional. Masuk ke bab seorang antikristus akan muncul. Anti dalam bahasa Yunani, afti berarti menggantikan, memalsukan, melawan.
Antikristus belum muncul karena masih ada yang menahan. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai